Kita bersyukur pagi hari ini ada anugerah Tuhan buat kita, mempertemukan kita pada pagi hari ini di rumah Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Kita akan kembali di dalam satu kasih Tuhan, kita memuji, kita menyembah, dan kita beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama diingatkan untuk mengawali langkah di tahun 2025 ini dengan sebuah langkah yang didasarkan pada kekuatan Tuhan dan bukan pada kekuatan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, di minggu pertama di Januari tahun 2025 ini, mari bersama-sama dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita datang dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Kita beribadah dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Sebelum kita jauh langkah dalam ibadah ini, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh, berdoa secara pribadi di dalam hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita menyatakan dan mengakui bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ibadah ini kita laksanakan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berat. Saudara-saudari terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita, karena anugerahnya kita boleh berkumpul pagi hari ini. Kita menyampaikan rindu kita kepadanya. Kita akan puji dan mengatakan, Kau berikan hati. Ku berikan
Tuhan, pagi hari ini kami boleh dapat berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami punya amal seperti itu. Biar seluruh hati kami, seluruh jiwa kami pagi hari ini boleh memuji muliakan nama-Mu Bapa. Kiranya hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan pagi hari ini Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tutup bungkus ibadah ini dalam kuasa tangan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri sebagai orang yang percaya kita akan mengikrarkan pengakuan percaya kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kau yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan nats responsoria kita yang terambil dari Mazmur 94 ayat 12 sampai yang ke-19. Sekali lagi, Mazmur 94 ayat 12 hingga ke-19. Yang sudah menemukannya boleh bilang amin. Amin. Ya, saya akan membacakannya di ayat yang ke-12. Jemaat sekalian beserta singer akan membacakan di ayat yang ke-13. Begitu seterusnya, kita akan silih berganti membacanya hingga di ayat yang terakhir di ayat 19 kita akan membacakannya bersama-sama. Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Bersama-sama kita akan membacakannya 1, 2, 3. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Amin. Saya mau sama sekali lagi shalom. Selamat pagi. Shalom. Kita sangat sukacita meramaikan tangannya. Haleluya. Karena ini masih pagi, saya mau coba sekalian kasih tahu ke kanan kirinya. Awali hari dengan sukacita ya. Ya, saudara-saudari terkasih, sebagai tema hari ini yaitu awali langkahmu. Biar kiranya setiap langkah kita boleh terus dengan penyertaan Tuhan, karena Dialah jalan kebenaran dan kehidupan kita. Amin. Amin. Kita akan pujian mengatakan Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Kita
kehidupan. Dan dengan bersamanya kita pasti memiliki kekuatan. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita denganmu Tuhan. melalui kehidupan kita dengan baik karena penyertaan Tuhan yang luar biasa besarnya. Amin. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita biar kita boleh menerima setiap firman-Nya dengan baik. Jadi kiranya firman yang akan disampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kita pakai untuk kebenaran. Kita angkat pujian yang mengatakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan.
Itu sebabnya kami bisa bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami tahu jalanmu tak terselami oleh pikiran kami, oleh hati kami, tetapi iman kami berkata bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkau Allah yang ada di dalam setiap langkah demi langkah kami. Maka Tuhan, inilah rasa syukur kami persembahkan di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau terima dan berkenanlah kepada Engkau pribadi lepas pribadi yang berdiri di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan Engkau dengan sebuah kesadaran bahwa kami manusia yang lemah. Kami tidak luput daripada salah dan dosa. Kami bisa bertutur dengan tidak baik dan benar. Kami bisa berpikir dengan tidak baik dan benar. Kami bisa untuk tidak berbuat baik. Bahkan di dalam sadar atau tidak sadarnya kami ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Ya Tuhan, kami datang di hadapan Engkau agar kiranya Tuhan kami mengakui semuanya dan Engkau mengampuni dan menguduskan kami. Maka layakkanlah kami Tuhan untuk datang dan mendengarkan firman-Mu. Maka terimalah Tuhan penyembahan dan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Kuduskan sekali lagi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, Tuhan Rabbi, berbicaralah melaluinya dan berkatilah hati setiap kami. Dengar doa hamba-Mu, dengar doa kami semua, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, semangat sekalian. Sekali lagi selamat pagi, Shalom. Saya sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu perjalanan tahun barunya dalam 5 hari ini, atau dalam 4 hari yang sudah kita lalui dari tanggal pertama sampai hari ini tanggal 5? Sudah perjalanan panjang. Welcome back, Loso Rohana. Oras. Nggak mau balik. Iya, tapi puji Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di pagi hari ini Bapak Ibu, tema kita dari Sinode Gereja Kristen Jakarta adalah awalilah langkahmu, yang dikutip dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Ini firman Tuhan yang sungguh indah buat kita semua Bapak Ibu. Mari bersama kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Sekiranya di hadapan Bapak Ibu terbaca dengan tulisan yang masih agak kecil ini, maka mari kita baca bersama-sama. Tapi sekiranya tidak terbaca, maka tolong baca di Alkitabnya. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 kita baca bergantian. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Sudah? Saya akan mulai dari ayat pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai 23.
Saya 18, Bapak Ibu 19. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Sedemikian jauh baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Sebenarnya firman Tuhan ini perumpamaannya sudah dijelaskan di ayat 18 sampai ayat 23. Betul ya? Arti dari sebuah perumpamaan yang dikasih tahu, yang diberitahukan di ayat yang awal tadi kita sudah baca. Dan itu berarti kita selesai. Nah, kita berdoa. Enggak ya? Bapak Ibu ya. Oke. Awalilah langkahmu, itu yang menjadi tema kita di bagian firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengawali tahun baru sering menjadi sebuah momen refleksi sebenarnya bagi sebagian banyak orang. Banyak yang merefleksikan tahun 2024 di awal-awal tahun 2025. Demikian juga ketika tahun 2024 masuk, orang refleksikan tahun 2023. Nanti kita akan tinggalkan tahun 2025, masuk awal-awal tahun 2026. Juga di sana biasanya selalu ada refleksi demi refleksi, teman-teman. Mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di tahun sebelumnya dan kegagalan-kegagalan yang terjadi di tahun sebelumnya yang membuatnya bisa gagal itu apa di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya Bapak Ibu orang melakukan hal itu, mencoba untuk memikirkan ulang kembali di mana letak kesalahannya. Sama seperti ibu-ibu kalau bikin kue, awal-awal bikin kue gagal. Kalau ada rasa penasaran, ini kenapa gagal? Dia akan mencoba lagi dengan metode yang tidak sama dengan yang pertama. Dia mencoba mempelajari letak kegagalannya di mana, kenapa kuenya kok gak berhasil. Demikian juga Bapak Ibu ketika kita ada kegagalan bukan di tahun-tahun sebelumnya. Di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita bangun, kita mulai kerjakan, kita tidak serta-merta menyalahkan keadaan dunia ekonomi yang serba susah hari-hari ini. Kita biasanya orang yang antusias, kita biasanya orang yang bersemangat, kita selalu mencari tahu apa letak kesalahannya. Tapi orang yang selalu untuk menyalahkan, ya udah namanya juga udah begini ekonomi seluruh dunia udah begini, ya mau diapain lagi, mau dicoba apa lagi, emang udah begini nggak bisa maju karena ekonomi dunia lagi nggak baik. Tapi biasanya ketika kita ingin memperbaiki jauh lebih baik, maka selalu ada refleksi demi refleksi, Bapak Ibu. Banyak orang terjebak pada kesibukan refleksi di tahun-tahun sebelumnya, biasanya sibuk untuk memperbaiki itu. Sebenarnya baik Bapak Ibu ya, untuk kita melakukan refleksi sebelum jauh melangkah menjalani 12 bulan di tahun 2025 ini. Tetapi Bapak Ibu seringkali juga terjadi adalah kita terlalu fokus pada memperbaiki dan merefleksikan tahun-tahun sebelumnya, kegagalan-kegagalan sebelumnya berkaitan dengan aktivitas kita di dunia ini, Bapak Ibu, sampai kemudian kita lupa untuk merefleksikan seberapa jauh dan seberapa dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Karena memang kita hidup, bekerja, beraktivitas setiap harinya, berbisnis, berusaha, kita ingin menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang pekerja yang jauh lebih baik
Dan itu memang baik Bapak Ibu, kita harus melakukan itu. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, kita terlalu sibuk dengan itu dan kemudian kita lupa untuk merefleksikan kembali perjalanan kerohanian kita, kedalaman kerohanian kita sudah sejauh mana. Nah Bapak Ibu, tentu saja itu tidak boleh terjadi ya di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita bersemangat untuk merefleksikan bagian dari pekerjaan hidup kita, maka kita pun harus juga bersemangat untuk merefleksikan perjalanan rohani kita. Nah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu sangat bagus untuk mengajak kita memeriksa respons hati kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Maka di sini Bapak Ibu setidaknya kan ada 3 poin yang kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Di sana tadi dikatakan ada tanah yang keras. Dan tanah yang keras Bapak Ibu sama dengan hati yang apatis. Yesus menggambarkan benih yang jatuh di pinggir jalan sebagai hati yang keras Bapak Ibu. Orang-orang ini mendengar firman Tuhan tetapi tidak memahaminya karena hati mereka dipenuhi oleh keapatisan rohani. Bapak Ibu, keapatisan rohani itu apa sih? Apatis itu apa ya? Kosong. Bukan apa sih? Ya, apa sih itu lagu anak-anak sekarang kan ya? Ya, apatis itu masa bodoh gitu ya, tidak peduli. Jadi ketika ada hati yang keras, maka dia sama dengan hati yang apatis. Hati yang apatis, hati yang masa bodoh, hati yang tidak peduli. Artinya apa? Kenapa lahir hati yang masa bodoh? Kenapa lahir hati yang tidak peduli Bapak Ibu? Biasanya dimulai dari entar dulu, antar aja. Masih ada waktu. Maka lama-lama Bapak Ibu mulai kebentuk sebuah hati yang tidak disadari bahwa ternyata sudah menjadi hati yang keras, sudah menjadi hati yang apatis. Bapak Ibu, ada seorang suami. Seorang suami selalu ikut ibadah bersama dengan keluarganya, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi ia tidak pernah benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Juga tidak pernah benar-benar memuji dan menyanyi buah Tuhan. Dan suatu hari istrinya bertanya kepadanya, istrinya berkata kepadanya, "Suamiku, kamu harus lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Secara khusus kamu harus lebih sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu berubah," kata istrinya kepada suaminya. Lalu kemudian dengan santai si suami ini menjawab istrinya. Dia berkata begini, "Istriku, saya dengar kok firman Tuhan. Cuma firman Tuhan itu yang tidak mau masuk," katanya. "Saya dengar tapi dia nggak masuk-masuk," katanya. Lalu istrinya menjawab dengan bijak, "Suamiku, apakah engkau pernah makan nasi?" "Ya pernahlah," kata suaminya kepada istrinya. "Pernahkah nasi itu masuk ke dalam perutmu tanpa engkau kunyah?" Suaminya berpikir, "Iya, mana bisa nasi masuk ke perut kalau saya nggak kunyah dan telan?" Dia tetap dengan jujur dia menjawab, "Iya, nggak bisa. Nggak akan bisa masuk nasi ke perut saya kalau saya nggak kunyah dan telan." Nah, kata istrinya, sama kayak gitu. Bukannya firman Tuhan gak mau masuk ke hatimu, tapi kamunya yang gak mau kunyah dan telan. Kamunya yang gak mau dengar, menyimak dengan baik. Kalau kamu simak dengan baik, kalau kamu dengar dengan baik, sama seperti kalau engkau makan nasi
engkau memasukkan nasi itu ke dalam mulutmu dan engkau kunyah dan engkau telan, maka dia akan masuk ke dalam perutmu dan dia memberimu kekuatan. Maka demikian juga firman Tuhan itu, kata istri kepada suami. Dan sejak saat itu suaminya mulai memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan firman Tuhan hanya sampai di telinga kita ya. Buka hati kita agar tidak keras, supaya firman itu bisa masuk dan mengubah hidup setiap kita. Bapak Ibu, ada seorang suami namanya David. David ini tumbuh di keluarga Kristen. Dan setiap kali juga istrinya mengajaknya berdoa atau membaca Alkitab, dia mengabaikannya. Dan suatu hari Bapak Ibu, David ini mengalami kecelakaan yang kemudian hampir merenggut nyawanya. Dan di rumah sakit, ketika dia berada di rumah sakit itu, ia masih sanggup untuk mendengarkan perkataan dokter dan menyimaknya dengan baik, Bapak Ibu. Dokter bilang begini sama dia, David, hidupmu adalah keajaiban. Saat itu ia menyadari bahwa ia telah mengabaikan Tuhan yang memberinya hidup. Sementara berbaring, Bapak Ibu, David ini mulai melipat tangan dan kemudian berdoa di dalam hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa begini, Tuhan, saya tahu jika saya masih hidup sampai saat ini sementara terbaring di rumah sakit ini karena sebuah kecelakaan, itu adalah keajaiban. Saya juga tahu bahwa telah banyak mengabaikan Engkau, telah banyak menyakiti hati Engkau. Tuhan, jika berkenan, maka berilah kesempatan untuk saya memperbaiki hidup ini. Dan sejak saat itu Bapak Ibu, David mulai mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Bapak Ibu, hati yang keras menolak firman Tuhan dan menjadi sasaran tipu daya iblis. Maka mari kita bertanya, Bapak Ibu, apakah kita apatis terhadap firman Tuhan atau tidak? Maka Bapak Ibu, jangan biarkan tahun ini dimulai dengan hati yang keras. Boleh bilang sama kiri kanan, jangan keraskan hati. Jangan ya, adik ya. Iya. Karena hati yang keras, Bapak Ibu, kemudian menjadi sasaran empuk daripada si iblis. Iblis tahu bahwa tidak ada hati yang keras yang tidak bisa ditaklukkan oleh iblis. Yang kedua, Bapak Ibu, di sana ada tanah yang berbatu. Dan tanah yang berbatu, Bapak Ibu, itu berarti hati yang tidak berakar. Tanah berbatu menggambarkan, Bapak Ibu, orang yang menerima firman dengan sukacita tetapi tidak berakar. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasannya. Saat ujian atau kesulitan hidup datang, mereka mudah untuk goyah. Mereka mudah untuk menuduh Tuhan. Mereka mudah untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika musibah datang dalam keluarga, suami menyalahkan istri, sebaliknya istri menyalahkan suami. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dan sampai-sampai kemudian secara berdua menuduh Tuhan, menyalahkan Tuhan. Di dalam Alkitab ada contoh yang begitu luar biasa, betapa hatinya kuat, Bapak Ibu. Kita tahu bersama-sama kisah tentang Ayub. Coba bayangkan kalau dua-duanya seperti istrinya ya, Ayub seperti istrinya yang menuduh Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Bersyukur karena Ayub tidak memiliki tanah yang berbatu atau hati yang tidak berakar kepada firman. Bapak Ibu, satu kali ada seorang perempuan, seorang istri namanya Linda. Semoga di sini nggak ada Linda. Kayaknya sepengetahuan saya nggak ada Linda ya di sini ya. Linda adalah seorang jemaat yang sebenarnya aktif di gereja. Tetapi ketika pandemi melanda, Bapak Ibu, ketika pandemi beberapa tahun kemarin terjadi,
Dia kehilangan pekerjaannya, dia menjadi salah satu orang yang kehilangan pekerjaan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, dia bukannya mencari sebuah penghiburan di dalam Tuhan, tetapi justru sebaliknya, dia menjauh dari komunitas gereja dan merasa kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap Tuhan, kecewa juga terhadap perusahaannya. Dia berpikir bahwa perusahaannya tidak baik, perusahaannya tidak peduli kepada dia, semena-mena memberhentikan dia dalam pekerjaannya. Tetapi bersyukur Bapak Ibu karena dia memiliki seorang ibu gembala yang tidak pernah bosan untuk mendoakannya, tidak pernah bosan untuk setiap hari menanyakan kabarnya si Linda ini. Ibu gembalanya tahu dia telah di PHK, telah dipecat dari pekerjaannya karena memang sengaja untuk pengurangan karyawan besar-besaran. Dan ibu gembalanya mendoakan dia setiap hari, ibu gembalanya tanya kabarnya setiap hari, ibu gembalanya bahkan kirim dia makanan ringan setiap hari. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi dia bukan berterima kasih sama ibu gembalanya. Yang terjadi bukan sebaliknya mendoakan ibu gembalanya, tapi justru sebaliknya dia menuduh juga ibu gembalanya, tidak peduli sama dia. Dia menuduh ibu gembalanya bahwa ibu gembalanya pura-pura baik kepadanya. Dia menuduh ibu gembalanya bahwa tidak usah sok baik kepadanya. Tapi sekali lagi bersyukur ibu gembalanya tidak menghiraukan itu. Dia tetap peduli kepada Linda ini. Tetap setiap hari dia semakin sungguh-sungguh mendoakan Linda. Dia semakin tiap hari untuk memperhatikan Linda. Kalau sebelumnya cuma tanya kabar setiap pagi, kali ini dia tanya pagi, siang, dan sore, apa kabar Linda, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pikirkan hari ini. Dia jauh lebih peduli kepada Linda. Sehingga kemudian satu hari karena Roh Kudus bekerja melalui doa-doa dari ibu gembala ini, Bapak Ibu, Tuhan seperti mengingatkan dia, menyadarkan dia, sehingga Linda mulai kembali mengambil Alkitab dan membacanya dan kemudian berdoa. Setelah kembali merenungkan firman Tuhan, ia berkata bahwa ternyata saya hanya mengenal Tuhan di permukaan saja. Ya Bapak Ibu, banyak di antara orang Kristen yang bahkan setiap minggu rajin, tidak pernah absen di dalam gereja, tidak pernah absen juga di dalam berbagai kegiatan-kegiatan gereja. Tapi banyak juga di antara orang Kristen yang masih mengenal Tuhan di permukaan saja. Dan salah satu buktinya Bapak Ibu, ketika kita dilanda dengan permasalahan, dengan pergumulan, reaksi kita terhadap Tuhan, reaksi kita terhadap masalah yang kita hadapi, biasanya itu menggambarkan seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Dan kemudian Linda ini berkata, sekarang ya Tuhan, berikanlah pengampunanmu kepada anakmu ini. Saya dalam doanya itu, Linda berkomitmen kepada Engkau untuk menumbuhkan akar dari iman ini lebih dalam lagi kepada Engkau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati yang tidak berakar mudah hancur oleh badai kehidupan. Maka mari kita pastikan bahwa iman kita berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya pada sebuah perasaan sesaat saja. Mari kita mengoreksi, mari kita menyelidiki Bapak Ibu, seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Sudahkah kita melewati permukaan, sudah agak lebih dalam sedikitkah? Atau sudah jauh lebih dalam lagi? Atau kita di mana? Bapak Ibu, kita perlu untuk mengoreksinya, memperhatikannya dengan baik, merefleksikannya dengan baik. Jangan kita hanya refleksi kegagalan-kegagalan tentang usaha dan pekerjaan kita, tetapi termasuk juga kegagalan-kegagalan tentang kerohanian kita. Yang ketiga Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini di sana dikatakan ada tanah yang baik. Tanah yang baik itu berarti sama dengan hati yang bertumbuh Bapak Ibu.
hati yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tanah yang baik menggambarkan orang yang mendengar, memahami, dan menghasilkan buah. Mereka berkomitmen untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ada seorang ibu, saya bercerita tentang 2 ibu dan 1 bapak ya. Tadi di awal 1 bapak yang berpikir makan nasi bisa masuk ke perut tanpa mengunyah, ternyata salah. Saya bercerita tentang Ibu Linda dan sekarang Ibu Rina. Ibu Rina nggak ada juga di sini. Ya, Ibu Rina angkat tangan. Nggak ada ya. Bu Rina ini Bapak Ibu seorang petani sederhana. Setiap hari dia memeriksa tanamannya dan tetangganya bertanya, "Bu, kenapa harus repot-repot setiap pagi? Kan tanamannya tetap tumbuh sendiri. Gak usah diperiksa-periksa," kata mereka dan maksud mereka kepadanya. Bu Rina tersenyum dan menjawab, "Tanaman memang tumbuh sendiri, memang bisa tumbuh sendiri. Tapi kalau tidak dirawat dengan baik, mereka akan dimakan oleh hama atau bahkan mati karena kering." Tanaman tumbuhan itu juga perlu perhatian dari kita. Saya pernah mendengar seorang pengkhotbah memberikan ilustrasi tentang dua pot bunga, Bapak Ibu, yang diambil, 2 bunga yang diambil di pinggir jalan. Yang satu, Bapak Ibu, disiram, dua-duanya disiram. Yang satunya tidak diperhatikan, tidak terlalu diperhatikan. Setiap hari, setiap disiram, dia tetap disiram. Tapi yang satu ini tidak diperhatikan, tapi yang satu ini diajak, bahkan seperti teman, diajak bicara, disuruh, "Ayo tumbuh yang baik ya, tumbuh yang benar ya, yang bagus ya." Dan diberitahukan bahwa ternyata yang diajak bicara ini, yang diajak untuk tumbuh besar, tumbuh yang bagus, diperhatikan dia, diajak ngobrol, ternyata dia jauh lebih tumbuh dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanah yang baik atau hati yang bertumbuh, Bapak Ibu, adalah hati yang terus diajak bicara, dibawa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Diajak berkomunikasi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi hati yang baik bertumbuh di dalam firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, apakah kita bersedia untuk menjadikan tahun ini sebagai sebuah kesempatan untuk terus bertumbuh, menjadi dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan? Jadi Bapak Ibu, hati yang baik itu seperti tanah yang baik. Jadi kita bersama-sama untuk terus berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, kita pun juga berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada saya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau jelaskan kepada saya dalam sebuah kesederhanaan. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita bersaat teduh, Bapak Ibu, begitu ya. Kita melakukan hal itu. Waktu kita baca, habis baca firman Tuhan, entah dari mana kita baca, yang penting firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak Ibu, kita baca 1 pasal, atau kita baca 1 perikop, atau kita baca 1 ayat, dan firman itu relate sama kita, bicara sama kita, Bapak Ibu, dan kemudian kita bicara sama Tuhan. Itulah yang terjadi kepada bunga tadi. Diajak bicara, dan seperti dia mendengarkan, Bapak Ibu. Lalu kemudian dia tumbuh jauh lebih baik. Jadi Bapak Ibu, mengawali langkah di tahun yang baru ini membutuhkan pemeriksaan hati yang jujur. Apakah hati kita sudah menjadi hati yang bertumbuh layaknya tanah yang baik atau belum? Mari kita renungkan ketiga hal ini. Di manakah posisi kita? Di yang pertama tadi, di hati yang atau tanah yang keras, yang juga sama dengan hati yang apatis, atau yang kedua di tanah berbatu, yang berarti hati yang tidak berakar, atau di tanah yang baik, yang berarti hati yang bertumbuh.
kita renungkan firman Tuhan ini, dan mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa secara pribadi di dalam hati kita. Mari renungkan secara pribadi. Bapa di dalam sorga, firman-Mu berbicara kepada kami dan kami dengarkan pada pagi ini. Kami dengarkan tentang sebuah perumpamaan yang Engkau berikan di dalam firman-Mu, tentang tanah yang kering, tanah yang keras, tanah yang berbatu, tentang tanah yang baik, tanah yang berduri. Tuhan, ketika kami menyelidiki hati kami, mungkin kami tidak terlalu baik di dalam menyelidiki hati kami, tidak terlalu baik dalam memahami seberapa dalam hati kami telah bertumbuh di dalam Engkau. Maka biarlah kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, membantu kami, menguatkan kami dalam memeriksa hati kami dengan sungguh-sungguh. Biarlah kiranya kami mengawali tahun 2025 ini, kami bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Engkau, mengerjakan bagian kami, mengerjakan apa yang kami dapatkan daripada hati Tuhan. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan. Temani kami, kuatkan kami, pegang tangan kami untuk berjalan lebih dalam di dalam Engkau di tahun 2025 ini. Kami mau mengawali langkah kami dengan hati yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus di awal tahun ini, di awal bulan Januari ini, Bapak Ibu. Sebelum singgah ke depan, kita menyanyikan pujian karya terbesar. Ya, kasih yang terindah kita dapatkan di dalam Tuhan. Hati yang mulia
kami bersyukur Tuhan telah pimpin kami memasuki tahun 2025 minggu pertama ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan sama-sama menerima pecahan kudus untuk mengingatkan korban Engkau di kayu salib untuk mengampun dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami memang manusia berdosa, kami telah menyakiti hati Engkau, kami telah menyakiti hati sesama kami, ya saudara-saudara kami ya Tuhan. Mohon Tuhan, sebelum kami menerima pecahan kudus ini, kami mengaku segala perbuatan kami yang jahat ini, segala dosa kami ini ya Tuhan. Mohon Tuhan dengan darah-Mu yang kudus menyucikan kami, supaya kami menerima pecahan kami tidak makan dan minum dosa kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkan seruan doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh sampai di awal minggu di bulan Januari tahun 2025 ini. Pusat daripada kebaikan Tuhan kita rasakan adalah, kita tahu bersama adalah kematiannya, nyawanya, dirinya yang tergantung di atas kayu salib. Dan itulah yang kembali setiap awal bulan kita peringati bersama-sama untuk mengenang kebaikan dan kemurahan hati Tuhan bagi kita semua. Seperti yang sudah saya menyampaikan bahwa perjamuan kudus ini diberikan kepada kita yang telah mengakui menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya dalam hidupnya, dan yang kedua telah memberikan diri untuk dibaptis. Jadi untuk anak-anak tidak sementara waktu tidak boleh mengambil perjamuan kudus ini, baik roti maupun anggurnya, dan juga bagi kita yang masih belum masih dalam keadaan mempersiapkan hati untuk menerima Yesus dan beri diri dibaptis, dengan kerendahan hati untuk sementara waktu tidak mengambilnya ya. Bapak Ibu, pada waktu malam ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika Dia hendak ditangkap, diserahkan untuk disalibkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan berkata kepada murid-muridnya, roti ini adalah lambang daripada tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dipecah-pecahkan bagi kamu, makanlah kamu sekalian dari roti ini untuk mengingat akan daku. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengangkatnya tinggi ke atas pula dan bersyukur atasnya, serta berkata kepada murid-muridnya, anggur ini, cawan ini adalah lambang daripada darah yang ditumpahkan dan diserahkan bagi kamu sekalian. Minumlah kamu dari cawan ini untuk mengingat akan daku sebagai perjanjian yang baru. Terimalah roti dan anggur ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kembali nyanyikan pujian ini, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
Apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Adakah yang belum? Jika sudah, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita menerima roti ini. Mesti akan memimpin kita dalam doa. Diteguhkan dan didoakan kembali. Jika engkau merasa perlu didoakan, dikuatkan dan diteguhkan, maukah engkau untuk menaruh tangan kananmu di dada. Di dalam hatimu berserulah dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah jauh. Selama ini aku telah abai. Selama ini aku tak menyadari aku menjadi orang yang apatis. Tuhan, aku datang kepadamu. Pulihkan aku. Peluk aku ya Tuhan. Aku mau untuk bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau. Berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, Engkau lihat setiap anak-anak di dalam kasih-Mu. Engkau jauh lebih mengerti setiap mereka yang menaruh tangan mereka. Mereka membutuhkan keteguhan lagi. Mereka membutuhkan kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan. Maka sebagai hamba, Engkau berdoa memohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya kuasa-Mu itu bekerja di dalam hati mereka, di dalam diri mereka untuk memulihkan dan untuk meneguhkan mereka kembali. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau menantikan kami dengan penuh kesetiaan. Engkau terus menantikan kami, bahkan kami yang telah pergi jauh, kami yang pernah terhilang bahkan seperti anak yang hilang. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan Engkau menanti kami untuk memeluk kami. Dan hari ini Tuhan, anak-anak-Mu kembali datang kepadamu Tuhan. Engkau pulihkan dan Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan. Berdoa bagi setiap mereka secara khusus yang menaruh tangan kanan di dada. Tuhan, Engkaulah Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kiranya mereka mengalami dan merasakan pemulihan daripada Engkau. Dengarkan Tuhan doa hamba untuk mereka semua. Dengarkan doa kami Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami berterima kasih
Biarlah Allah Roh Kudus, Allah yang menemani Ibu, Allah yang senantiasa ada Ibu, boleh bekerja, terus bekerja, dan dapat dirasakan oleh setiap mereka dalam penuh sukacita dan kebahagiaan dan kedekatan lebih lagi dengan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang kami dapat ikuti bersama-sama pagi hari ini. Dan kami akan mengakhiri setiap doa kami pada pagi hari ini melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman-Nya yang kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap langkah kita. Kita juga telah menerima perjamuan kudus, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Ya, persembahan akan kita jalankan dengan kita mendengar pujian sukacita penuaian. Tuhan Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu di pagi hari ini Bapa, di mana kami boleh beribadah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh masuk ke dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah dimanapun kami berada. Ya Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang belum memberi ataupun juga yang sudah memberi ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Nah, inilah doa ucapan syukur kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk persembahannya, dan saat ini kita akan menyaksikan warta visual. Mari kita menyanyikan pujian doxologi dan menerima doa. Kekasih Kristus, di akhir dari ibadah kita pada pagi hari ini, ingatlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Bawalah itu pulang di dalam kehidupanmu. Jadilah hati yang subur, hati yang bertumbuh lebih dalam lagi kepada Tuhan. Karena itu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Allah Tritunggal yang Esa itu kiranya terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu, di dalam usaha dan pekerjaanmu, di dalam studimu, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupanmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apa dingin? Apa ya? Kati ya, adik. Halo. Mari ganti iya, dikit lagi ya. Ganti ya. Ya sudah jawab. Jadi kita ganti Dewi ganti ya. Aci ganti ya. Dingin. Ganti. Aku udah ganti. Ali dong kasih ada tahun dari ya. Ini kan pasal belum apa.
Kerajaan